Cynthia, kita nanti akan lihat bagaimana situasi terkini di Istana Merdeka. Kita lihat sore ini akan dilakukan upacara penurunan bendera. Kenapa sih sebenarnya bendera Sang Merah Putih ini harus diturunkan? Sudah dilakukan pengibaran bendera pada pagi hari, lalu diturunkan pada sore hari. Ini merupakan ketentuan yang memang sudah diatur sebenarnya di undang-undang, ada di Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009, dan kita akan nantikan bagaimana prosesi penurunan bendera ini akan diturunkan. Betul sekali Ihsan, dan memang kita tahu ini adalah upacara penurunan bendera pertama yang sejak pandemi ya dilaksanakan kembali secara meriah dengan dihadirkan para tamu dan seluruh tamu undangan seperti itu. Dan saudara, ini adalah situasi terkini di Istana Merdeka Jakarta, di mana saat ini jelang detik-detik penurunan bendera merah putih, kita sedang menyaksikan kemeriahan dari penampilan musisi yang hadir di istana. Terimalah cintaku yang luar biasa, Indonesiaku tersayang. Ini adalah penampilan dari solois tanah air yang saat ini populer dengan lagunya yang ada kalimat cinta yang luar biasa. Luar biasa. Tentunya itu juga yang menandakan cinta luar biasa kepada bangsa kita ya. Betul, kita sudah menghadapi sejumlah ujian, tidak hanya ujian 2 tahun belakangan ini, juga tentunya yang terutama ujian terkait dengan pandemi COVID-19. Dan saat ini Anda melihat penampilan dari tarian tradisional dari Papua ya. Ini begitu meriah, penampilan dari kostum busananya juga ditampilkan secara optimal, begitu memiliki ciri khas. Dan kalau tadi pagi kita mendengarkan alunan musik dari musisi cilik, kali ini kita juga melihat penampilan yang luar biasa meriah oleh para seniman. Tentunya ini adalah menggambarkan bagaimana keberagaman bangsa Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke, dari pulau paling utara sampai pulau paling selatan ini memiliki keberagaman dan ciri khasnya masing-masing. Dan ini ditampilkan di upacara hari ulang tahun. Jelang penurunan ya? Betul. Sejak tadi pagi sudah ditampilkan sejumlah pertunjukan ini hingga sore hari ini. Dan ini adalah penampilan pertama sejak kita melewati masa pandemi COVID-19. Betul, memang kalau kita flashback ke 2 tahun belakangan, upacara 17 Agustusan tidak dilaksanakan secara full atau secara penuh, tapi mulai tahun ini dilaksanakan kembali seperti layaknya sebelum pandemi COVID-19. Tapi Iksan, kalau kita lihat tampaknya di Istana Jakarta Pusat belum hujan ya? Ya, tampak ada cahaya matahari di sana, tidak sama dengan kondisi kita di Palmerah saat ini. Betul. Di Istana Merdeka tidak terlihat ada hujan yang turun. Ini menandakan kondisi cuaca di Istana Merdeka cukup cerah. Cukup cerah. Saya senang sekali Iksan ketika melihat budaya tradisional dari berbagai daerah, dan ini dari tarian Papua kita lihat sangat indah sekali dengan begitu banyak keberagaman menandakan persatuan bangsa ini. Itu yang harus kita tetap pertahankan. Meriah sekali, lalu kita ingin mengetahui seperti apa suasana terkini di Istana Merdeka Jakarta. Sudah ada jurnalis Kompas TV, Dipo Nurbahagia. Kita akan hubungi Dipo untuk meminta Dipo menularkan kehangatan yang ada di Istana Merdeka ke kita di sini di studio Kompas TV. Selamat petang Dipo. Dipo, tampak di sana masih cuaca masih cerah sekali, dan kita harap juga tetap cerah hingga prosesi penurunan bendera selesai. Apa saja yang akan ditampilkan
hingga nanti upacara penurunan bendera Sang Merah Putih berlangsung. Dipo. Kalau berbicara soal cuaca, kita sangat bersyukur pada saat ini cuacanya sangat hangat, tidak ada hujan karena beberapa menit yang lalu ataupun kurang lebih setengah jam yang lalu sebenarnya hujan juga sempat turun di sini, Ihsan dan juga saudara. Tetapi tentu kita bersyukur semakin sore nampaknya cuaca semakin bersahabat, tidak ada hujan lagi yang turun. Dan kalau dapat kami perhatikan juga sampai dengan saat ini kurang lebih sudah 95% masyarakat ataupun tamu undangan ini sudah masuk ke area Istana Merdeka Jakarta untuk mengikuti upacara penurunan bendera Sang Saka Merah Putih pada sore hari nanti. Acara apa saja, Ihsan dan juga saudara? Tadi pada pukul 15.20 waktu Indonesia Barat sudah ada sejumlah acara yang digelar di Istana Merdeka Jakarta, mulai dari marching band, kemudian juga ada hiburan lagu, tari-tarian tradisional, dan saat ini juga nampaknya baik itu lagu dan juga tarian tradisional sedang dipertunjukkan di Istana Merdeka Jakarta untuk betul-betul memanjakan para masyarakat yang hadir di Istana Merdeka Jakarta. Karena kalau kita tarik 2 tahun ke belakang, ada suasana haru, ada suasana kebahagiaan, Ihsan dan juga saudara, karena kalau kita flashback sedikit pada tahun 2020 tidak ada masyarakat yang tiba di Istana Merdeka untuk kemudian betul-betul mengikuti rangkaian upacara kemerdekaan, karena kita tahu pada saat itu awal tahun 2020 pandemi sudah masuk ke Indonesia. Bahkan kalau kita ingat kembali pada tahun 2020 bahkan hanya 8 petugas paskibraka saat itu yang bertugas untuk mengibarkan dan menurunkan bendera Sang Saka Merah Putih. Para 3 matra TNI dan juga Polri juga hanya sebatas perwakilan saja begitu, dan juga tidak ada kirap bendera pusaka yang tentu ini membawa haru tersendiri. Begitupun halnya dengan tahun 2021 di mana pada saat itu memang sudah lengkap pasukan pengibar bendera pusaka ada 68 orang, tetapi kita masih ingat juga tidak ada kirap bendera pusaka, kemudian juga masyarakat belum dapat hadir di Istana Merdeka, dan saat ini 180 derajat berbalik begitu, artinya para masyarakat sudah dapat kembali menyaksikan upacara kemerdekaan di Istana Merdeka. Begitupun ada nanti kirap bendera pusaka untuk mengembalikan bendera pusaka, dan juga naskah teks proklamasi ke Monumen Nasional. Ini adalah sebuah haru, sebuah kebahagiaan yang tentu kita harus syukuri bersama, Ihsan dan juga Cynthia. Ya, Dipo, pastinya suasana berbeda, begitu terasa kemeriahan, dan ini juga bisa menimbulkan rasa haru. Tamu yang datang karena suasana tampak normal dan tampak bahagia. Bisa Anda gambarkan seperti apa kemeriahan, kebahagiaan kalau tampak di layar kaca ini sedang ditampilkan tarian tradisional dari Papua. Betul seperti ya, Dipo? Iya, ada tarian dari Papua yang saat ini sedang dipertunjukkan di halaman Istana Merdeka Jakarta jelang nantinya upacara penurunan bendera Sang Saka Merah Putih ini baru akan dimulai pada pukul 16.50 waktu Indonesia Barat. Tadi juga sudah ada beberapa penampilan dari beberapa penyanyi, sebut saja Armes Kamaleng yang tadi juga kita sudah saksikan bersama, begitu merdu suaranya. Tentu ini juga salah satu upacara ataupun salah satu acara untuk memanjakan para tamu undangan di sini agar dapat betul-betul menikmati upacara kemerdekaan Republik Indonesia ke-77 di Istana Merdeka Jakarta. Tentu ada sejumlah hiburan lainnya, nanti juga ada paduan suara Gita Bahana Nusantara yang juga kembali akan tampil, dan juga nanti akan ada penari daerah provinsi dari Provinsi Nusa Tenggara Barat. Tentu ini akan menarik, karena tidak kalah menarik tentu karena kalau kita tahu tadi pagi ada yang cukup viral, Farel Prayoga, tetapi untuk sore ini tentu tidak akan kalah menarik karena pihak dari istana sudah menyiapkan begitu siap upacara kemerdekaan ini. Kalau kita ingat beberapa hari kebelakang sudah ada gladi kotor yang dilakukan 2 kali, sudah ada gladi bersih yang dilakukan 1 kali, artinya semua sudah siap, baik itu dari hiburan dan juga pasukan pengibar bendera pusaka. Nanti sore hari tentu akan betul-betul menampilkan penampilan terbaiknya pada saat menurunkan bendera Sang Saka Merah Putih. Tentu kita patut menunggu, dan kalau kita lihat lagi tema pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat betul-betul terrefleksikan di sini. Bahkan kalau kita ingat pada
pidato kenegaraan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo, nampaknya tema ini betul-betul digaungkan oleh Presiden karena kita tahu Indonesia menjadi salah satu negara dari 5 negara dengan tingkat vaksinasi tertinggi. Kemudian juga pemerintah berhasil menekan angka inflasi bahkan lebih rendah dengan beberapa negara ASEAN dan juga bahkan negara maju di Eropa, termasuk juga neraca pertumbuhan ekonomi ini berhasil lebih di angka 5%. Tentu ini adalah sangat pas sekali nampaknya kalau kita melihat tema pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat yang sangat terefleksikan pada sore hari ini, Cynthia. Baik, terima kasih Dipo Nurbahagia. Kita akan nantikan nanti upacara resmi penurunan bendera sesaat lagi ya. Terima kasih Dipo Nurbahagia untuk laporannya sore ini. Ya, Cynthia, tidak hanya di Jakarta ataupun di kota-kota besar, tapi juga di perbatasan ataupun pulau terluar ada juga upacara bendera yang seperti yang akan kita saksikan nanti. Tetap bersama kami di Kompas TV.